akan belajar sosiologi, mata pelajaran sosiologi, yaitu dengan materi gejala permasalahan sosial. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengambil yang pertama, yaitu peserta didik mampu untuk mempelajari atau memahami pengertian dari gejala permasalahan sosial, faktor penyebab, dan macam-macam gejala sosial. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari gejala sosial. Gejala sosial merupakan masalah atau yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial ini merupakan sebuah peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, jadi dari pengertian ini bisa diambil yaitu gejala atau masalah. Nah, kalian sering dengarkan kata gejala tuh. Jadi kalian ketika mau cek kesehatan nih, kayak kalian punya masalah dalam tubuh kalian, kayak dokter tuh menanyakan, Mas, Mbak, atau Adik, gejalanya apa? Nah, itu gejala tuh kayak apa yang kalian alamin atau masalah apa yang kalian rasakan dalam tubuh kalian. Nah, itu termasuk ke gejala. Apabila ada kata sosial, menjadikan berarti masalah yang ada di struktur masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Itu termasuk itu dari pengertian gejala sosial. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada faktor gejala sosial. Di sini faktor gejala sosial itu ada dua. Yang pertama, gejala sosial dari faktor kultural atau penyebabnya dari kebudayaan. Nah, faktor kultural ini di sini yaitu intinya dari poinnya faktor gejala sosial yang menyimpang dari nilai-nilai yang tumbuh dalam berkembang di masyarakat. Contohnya budaya konsumerisme atau hedonisme. Nah, di sini faktor kultural itu yang menyangkut tentang kebudayaan yang menyimpang dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, dari hedonisme ini mungkin dari adanya kemajuan teknologi, kalian bisa mengakses informasi ataupun teknologi yang ada di luar negeri. Kalian mungkin bisa check out barang atau barang-barang branded yang dari Amerika, London ataupun sejenisnya. Nah, itu termasuk ke budaya hedonisme. Dan yang selanjutnya itu faktor gejala sosial yang terjadi menjadi faktor gejala sosial yang dari struktural. Nah, faktor struktural ini dapat dilihat dari pola hubungan masyarakat antar individu ataupun kelompok yang terjalin dalam hubungan masyarakat. Contohnya ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan munculnya kriminalitas. Nah, di sini struktur itu yang di luar dari nilai-nilai kebudayaan. Di sini mengatur antara hubungan individu ataupun kelompok, kayak pola perilaku. Nah, itu termasuk ke faktor struktural, faktor gejala sosial struktural, yaitu menyangkut nilai-nilai atau pola perilaku dari individu ataupun kelompok. Nah, dari contoh tadi kemiskinan dan kriminalitas, di sini dari adanya kemiskinan karena individu tersebut malas untuk bekerja atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, itu kan karena dari adanya pola interaksi atau pola individu kan, tidak ada menyangkut nilai-nilai kebudayaan. Nah, di situ termasuk ke faktor gejala sosial dari faktor struktural. Tidak melibatkan nilai-nilai nilai-nilai kebudayaan. Oke, yang selanjutnya itu ada ragam gejala sosial. Tapi sebelum masuk ke ragam gejala sosial, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini dari pengertian dan faktor. Apabila tidak ada, lanjut ke ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial di sini berarti ragam-ragam permasalahan di masyarakat. Nah, di sini ada 3 ragam gejala sosial. Yang pertama, akibat ekonomi, gejala sosial akibat politik, dan yang terakhir itu gejala sosial akibat kebudayaan. Yang pertama, gejala sosial akibat ekonomi.
Gejala sosial akibat ekonomi ini dapat terlihat ketika banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena terhimpit masalah ekonomi. Contohnya, gejala sosial akibat ekonomi ini yaitu kemiskinan dan pengangguran. Nah, ini termasuk ke faktor gejala sosial struktural. Nah, karena dari kemiskinan ini berawal dari pengangguran. Nah, dari pengangguran ini ada orang yang kemungkinan individu ataupun kelompok yang malas untuk mencari kerja atau tidak mempunyai keinginan untuk memperbaiki kehidupannya atau ekonominya. Nah, itu termasuk ke faktor struktural. Struktural betul. Oke, yang selanjutnya itu gejala sosial akibat politik. Gejala sosial akibat politik ini muncul di lingkup politik dan biasanya melibatkan para pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Contoh gejala sosial akibat problem politik ini atau masalah politik ini yaitu korupsi, adanya praktik korupsi. Nah, di Indonesia ini mungkin tidak sedikit yang sangat sulit untuk dibasmi oleh pemerintah karena korupsi ini sangat mungkin karena hukum di Indonesia yang masih belum terlalu ketat untuk masalah korupsi ini, jadi orang-orang yang melakukan praktik korupsi mungkin masih banyak ya. Nah, jangan terlalu jauh untuk di mungkin politik atau mungkin di murid-murid kalian bisa kalian ambil contoh seperti apabila jam istirahat yang harusnya istirahat itu 30 menit akan tetapi kalian masuk, contohnya kalian jam istirahat di jam 10 siang. Nah, jam 10 siang dan berarti kalau 30 menit berarti kalian harus masuk di 10.30. Dan kalian masuk di 10.40. Nah, kalian tuh udah korupsi waktu 10 menit untuk pembelajaran. Nah, itu termasuk ke hal korupsi waktu di sekolah. Nah, itu termasuk ke gejala sosial karena mungkin ada guru yang tidak mau memulai pelajaran ketika muridnya semuanya belum hadir. Nah, itu akan menghambat pembelajaran. Nah, itu akan mengakibatkan gejala sosial. Nah, itu. Oke, lanjut. Gejala sosial akibat kebudayaan. Gejala sosial yang terakhir ini yang paling sering muncul di masyarakat karena lingkup permasalahannya itu yang cukup luas karena kebudayaan ya. Karena di Indonesia sendiri masih sangat menganut mungkin dari orang tua ataupun kepercayaan yang ada di masyarakat. Nah, gejala sosial akibat kebudayaan ini antara lain yaitu kenakalan remaja atau konflik ras keagamaan. Nah, di sini kenakalan remaja itu termasuk kebudayaan atau dikarenakan contohnya kayak tawuran antar pelajar. Nah, sekarang di zaman mungkin sebelum ini tuh contohnya pelajar yang mungkin yang harus kakak kelasnya tuh kayak tawuran karena udah menjadi kebiasaan antar sekolah ini menjadi tawuran tuh meskipun tidak ada masalah. Nah, itu termasuk ke kebudayaan karena turun temurun. Nah, mungkin kalau di sekolah adanya bullying, contohnya yaitu adanya bullying yang terjadi baru-baru ini di SMA Negeri 72 Jakarta. Nah, dari bullying itu mungkin dari korban yang terkena bully itu dia merasa tertekan dan menahan emosi dia sampai meluapnya itu dia sampai merakit bom, sampai menghancurkan sekolah dan sampai melukai teman-temannya. Nah, itu termasuk ke bullying, dampak dari gejala sosial akibat kebudayaan. Oke, selanjutnya yaitu dampak gejala sosial. Nah, dari dampak gejala sosial ini bisa kita ambil dampak positif dan ada dampak negatif. Dari gejala sosial ini kita bisa mengambil nilai positif yaitu
Dengan adanya kemajuan teknologi dengan alat komunikasi modern seperti smartphone membuat kita dapat berinteraksi jarak jauh. Nah, gejala sosial yang berdampak negatif yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawanya ke arah perilaku yang menyimpang. Apabila dari kemajuan teknologi ini kalian tidak bisa mengambilnya, tidak bisa melaksanakannya dengan baik atau membawa ke arah dampak positif, nah itu mungkin kalian terlena oleh teknologi, dengan sosial media, dengan kalian belanja hedon, dengan tidak membeli produk lokal dan sejenisnya, itu bisa menjadi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Oke, kesimpulannya yaitu gejala sosial adalah berbagai peristiwa atau fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai dari perubahan atau ketidaksesuaian atau masalah dalam interaksi sosial. Gejala sosial ini dapat disebabkan oleh faktor kultural dan faktor struktural, seperti perubahan nilai, norma, budaya, serta faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Gejala sosial perlu dipahami agar masyarakat dapat menemukan solusi yang tepat dan mencegah munculnya berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu kestabilan atau keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oke, cukup sekian untuk materi sosiologi ini dengan materi gejala permasalahan sosial. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Mohon maaf masih banyak salah kata, masih banyak yang harus saya pelajari.